Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Mutiara Rahmah di channel YouTube Mutiara Rahmah. Kali ini kembali saya akan bercerita tentang pengalaman saya bersama dengan dyspepsia, anxiety, psikosomatik, dan juga panic attack. Untuk teman-teman yang baru bergabung, silahkan klik tombol like-nya, komen, subscribe, dan juga share video ini agar dapat menjadi manfaat bagi orang lain. Sesuai dengan judulnya, saya akan bercerita tentang obat apa saja yang saya konsumsi hingga saya bisa mulai membaik seperti sekarang. Saya didiagnosa menderita dyspepsia oleh dokter spesialis penyakit dalam di rumah sakit di daerah saya itu pada Januari 2022. Kalau tanggal tepatnya saya lupa. Namun pada saat itu saya diberikan resep obat dan mengkonsumsi obat tersebut. Dari dokter saya dikasih sirup yang warna pink merek Sucralfate dan juga Lansoprazole. Sekitar 2 minggu saya mengkonsumsi. Alhamdulillah ada perubahan sedikit terhadap diri saya, namun perasaan takut, overthinking dan sebagainya itu masih, sensasi pun masih dirasa, cuman untuk fisik atau badan ada perubahan sedikit. 2 minggu kemudian saya kembali berkonsultasi dengan dokter di rumah sakit. Hingga pada saat itu saya kembali didiagnosa menderita GAD atau Generalized Anxiety Disorder atau memiliki sindrom kecemasan berlebih. Pada saat itu saya pun dirujuk atau disarankan oleh dokter saya ke rumah sakit di kota, di provinsi di Banjarmasin untuk berterapi selama 3 bulan di dokter spesialis kejiwaan. Shock saat itu, dan pada saat itu kambuh kembali dyspepsia, anxiety, psikosomatik saya. Pada saat itu kemudian waktu itu saya terus mengkonsumsi obat hingga 1 bulan berlanjut. Namun tidak ada perubahan yang sangat signifikan terhadap diri saya, hingga pada akhirnya saya bercerita dengan teman-teman yang dulunya juga menderita hal yang sama seperti saya. Lalu mereka menyarankan meminum ramuan jamu, apa itu namanya, kunyit dan juga temulawak. Saya coba minum hingga beberapa hari, namun ternyata juga tidak ada perubahan yang sangat signifikan terhadap otak dan pikiran saya. Kalau tubuh sudah lumayan membaik, cuman tetap masih takut untuk keluar rumah dan sebagainya. Pada saat itu entah kenapa saya iseng mencoba membuka YouTube. Padahal ketika saya menderita dyspepsia, anxiety, psikosomatik dan juga panic attack, saya takut untuk membuka sosial media. Sampai saya itu look out dari peredaran di sosial media karena saking takutnya membaca berita dan sebagainya. Saya mempunyai pikiran yang aneh-aneh. Jadi saya lebih memilih untuk kabur dari peredaran sosial media saya untuk menghindari kambuhnya penyakit ini. Pada hari itu saya bertemu channel Pak Abdul Rahman. Di situ saya membaca, melihat judul video beliau, judulnya seperti ini, sembuh tanpa obat. Saya kan kepo gitu, saya penasaran kok bisa gitu sembuh tanpa obat. Setelah saya pahami, setelah saya nonton, kok merasa lebih baik, kok enakan gitu, seperti termotivasi ketika menonton video beliau. Dan akhirnya saya berlanjut sering, hampir setiap hari nonton video-video beliau, menonton motivasi yang beliau sampaikan, dan akhirnya saya pun mulai berani untuk keluar rumah, mulai berani beradaptasi dengan tetangga dan sebagainya. Salah satu hal yang saya ingat dari channelnya Pak Abdul Rahman ialah perkataan beliau, yaitu lakukanlah hobi yang menyenangkan. Karena kita sakit itu karena pikiran kita saja. Memang betul sih sebenarnya, saya setelah itu memikirkan saya ini ternyata sakit karena pikiran saya sendiri. Dokter pun menyatakan seperti itu ketika saya di rumah sakit. Dokter bilang sembuhkan dulu pikirannya, karena apabila pikiran kita tidak sembuh, maka penyakit tersebut tidak akan pernah sembuh. Setelah saat itu mulai termotivasi, mulai belajar melupakan apa yang dirasakan, mulai merubah pola pikir, mulai
mengganti hal-hal yang di pikiran negatif menjadi positif, dan mulai mewajarkan segalanya, mulai menerima keadaan, menerima bahwa diri sedang terganggu, mental saya sedang terganggu. Sejak saat itu saya stop mengkonsumsi obat. Sejak saat itu sampai hari ini saya sudah tidak pernah mengkonsumsi obat ataupun jamu-jamuan. Hanya otak kita yang diperbaiki, hanya pikiran kita yang diperbaiki. Salah satu teman saya menyatakan seperti ini. Ketika saya mulai lelah dengan penyakit ini, saya bertanya kepada salah satu teman yang dia sudah pernah merasakan hal yang sama. Saya bilang, kapan penyakit ini akan sembuh? Teman saya bilang seperti ini, sampai psikis kita mengobati fisik kita. Artinya dispepsia, anxiety, psikosomatik, dan juga panic attack yang sedang terjadi di diri saya ataupun di diri kalian, obatnya hanya satu. Pola pikir kita harus dirubah. Pola pikir kita harus dirubah menjadi selalu berpikir positif, selalu bahagia, dan selalu menerima keadaan, selalu ikhlas dan sabar, dan nikmati proses.